Perlu saya ingatkan bahkan nih ya, FUFA bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti atau tidak? Oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi buat contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu ya, itu luas banget memang. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak. Yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, Fufufafa. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufufafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah, Ibu dan Bapak, ini akan jadi presiden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah, seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek, dan ini bahaya buat kita ke depan. Si Fufafa itu, ya jelas Pak Jokowi gini, terus dia ada jam-jamnya. Sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama, ya, dengan yang baru. Ya, masih ada ya? Iya, kita perbandingkan. Jumlah bytes-nya berkurang. Kan kalimat di sini misalnya ada 1000 kata. Sorry, nggak sampai 1000 lah, 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Gitu, kayak gitulah gitu. Oke, jadi kelihatan betul. Kelihatan betul. Kayak buku tadi, dia nggak menghilangkan halamannya, tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya, dia hapus itu. Itu licik gitu. Berarti ini cara mereka untuk menghilangkan jejak ya, Mas Roy? Ya, jadi saya yakin nanti bukan hanya kata-kata soal Pak Jokowi, kata-kata soal ada nama perusahaannya, mebelnya, ya, terus ada yang lain, tapi nanti pasti ada hal yang lain yang berusaha dikait-kaitkan dengan keluarganya, dia hapus. Dan mungkin nanti dimunculkan yang lain-lain ya. Nah, dan menariknya gini, Bang. Pasti kalau anak itu ditanya, dia pasti akan bilang, ya takono sing duwe akun gitu lah. Atau dia bilang dia tidak. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kata mereka itu, ya mungkin kita sudah mengetahui bahwasanya yang saat ini yang ditanyakan di kalangan masyarakat itu adalah mengapa Pak Jokowi sehebat apa dia memalsukan ijazahnya sendiri. Jadi teman-teman ya, hukum Indonesia sudah rusak, apapun bisa dibuat seenak penguasanya. Ya, karena mungkin saja hukum di Indonesia kita itu sudah menjadi sangat rusak teman-teman. Karena kenapa? Ya, juga termasuk para pemimpinnya sudah jadi termul Jokowi. Makanya negara kita itu jadi rusak teman-teman dan tidak bisa diatur lagi. Ya, karena sudah dikuasai oleh termul-termul Jokowi. Jadi dari situlah kita mengetahui karena negara kita sedang tidak baik-baik saja, maka Pak Gibran akan dimakzulkan saja supaya tidak ada lagi kekuasaan yang diharapkan Pak Jokowi. Nah, kemudian teman-teman, kata mereka di sini itu semoga perjuangan rakyat Indonesia berhasil mencegah yang keji, yang menegakkan yang hak. Ya, jadi semoga
ya perjuangan warga negara Indonesia saat ini ataupun kali ini bisa berhasil membawakan bukti terhadap kasus-kasus ijazah yang dibuat Pak Jokowi ini, karena memang masyarakat sudah sangat muak dengan kelakuan Pak Jokowi ini sebenarnya. Nah, jadi teman-teman ya, jadi kali ini ibu ini yang akan menangani ya kasus ini kepada Pak Jokowi, karena mungkin menurutnya itu Pak Jokowi itu benar-benar tidak bisa diharapkan lagi dan tidak bisa dipercaya lagi. Nah, jadi teman-teman, kapan kita punya pemimpin yang berpihak pada kebenaran? Ya, jadi sebenarnya itu para pemimpin itu berpihak dengan kebenaran sebenarnya, tapi karena Pak Jokowi telah memberikan uang sogokan kepada mereka, maka para pemimpin kita bisa terlihat apakah mereka itu bisa dijamin atau tidak. Jadi karena Pak Jokowi juga sudah memberikan uang sogokan kepada mereka, maka mereka bisa berubah pikiran ya, menjadi membela kebohongan Pak Jokowi. Nah, kemudian teman-teman, semoga Pak Prabowo selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala karunia Allah kepadanya, karena memang Pak Prabowo lah yang bisa mengambil tindakan dalam hal ini, karena mungkin kita mengetahui bahwasanya Pak Prabowo lah yang bisa mengambil tindakan ya untuk memakzulkan saja Pak Gibran ini. Nah, kemudian teman-teman ya, tolong dengarkan ini Pak Presiden Prabowo, biar visi misi rakyat adil dan sejahtera terwujud, karena ridho Allah negara berkah. Jadi semoga Pak Prabowo bisa mendengarkan apa visi misi rakyat itu sebenarnya terhadap Pak Gibran ini. Karena Pak Gibran ini sudah sangat memalukan kelakuannya dan bikin heboh terus negara Indonesia. Ya, makanya negara kita tidak pernah maju-maju teman-teman, karena Pak Gibran ini lah yang membuat negara kita jadi amburadul, karena suatu ada pertanyaan kepada Pak Gibran namun berbeda pernyataannya. Jadi grup Gibran dikeluar dan kan Pak Prabowo kerja nyaman Indonesia maju. Jadi semua yang dilakukan Pak Gibran itu di Indonesia itu tidak ada manfaatnya, karena mungkin menurut masyarakat itu Pak Gibran itu masih belum bisa memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden kita. Nah, kemudian teman-teman ya, Jokowi juga ya mungkin kalau ayah yang cerdik dan yang bisa menilai anaknya untuk kemampuan sendiri tidak akan memaksakan anaknya untuk jadi wapres kita saat ini. Tetapi karena Pak Jokowi ini haus dengan kekuasaan, makanya dia memaksakan anaknya untuk menjadi wakil presiden kita saat ini. Nah, ujung-ujungnya juga masyarakat ataupun keluarga Jokowi jadi malu dibuat Gibran. Ya, karena memang betul wawasan dan pemikiran Pak Gibran itu masih belum bisa diakui jadi wapres kita. Nah, jadi teman-teman ya, semoga Pak Jokowi tidak melakukan dan mengulangi lagi hal ini ke depannya, karena Gibran telah dipaksakan anaknya. Jadi kalau manusia yang punya harga diri pasti mengundurkan diri sendiri. Betul sekali pernyataan salah seorang masyarakat ini. Ya, kalau manusia yang mempunyai harga diri ataupun seseorang itu mempunyai harga diri, maka dia sadar diri untuk mengundurkan dirinya sendiri karena mungkin dia tahu pengetahuannya sendiri. Tetapi berbeda dengan Pak Gibran ya, mungkin dalam hatinya ya tidak ada yang mengkritik hal ini. Jadi dalam hal itu mari kita menyaksikan semua apa yang dilakukan Pak Gibran itu sebenarnya di negara Indonesia. Ya, semoga Pak Gibran itu bisa mengundurkan dirinya secepat mungkin. Jadi teman-teman, kalau kita sayang sama Pak Prabowo, maka kita mendukungnya untuk memakzulkan Pak Gibran ini, karena Pak Prabowo menjadi pusing hanya karena gara-gara Pak Gibran ini yang bisa memalukan. Nah, kemudian teman-teman ya, presiden ini sangat baik dan sangat perhatian.
Tetapi yang Gibran itu tidak bisa kita harapkan kebaikannya karena dia itu masih belum pantas untuk menjadi wakil presiden kita. Jadi ya, Gibran itu harus dicopot dari wakil presiden. Pak Prabowo harus tegas hukum terhadapnya karena memang sudah terbukti bahwasanya ijazah Pak Gibran itu adalah palsu ya, sedangkan Pak Gibran itu belum tamatan SMP atau SMA ya. Hanya ijazah rekayasa saja, tidak ada bukti dan tidak diketahui oleh masyarakat, takut untuk menunjukkan. Nah, kemudian teman-teman ya, Pak Prabowo ingat masa lalu, Bapak selalu dicurangi, buat apa diteruskan, ganti saja, Indonesia masih banyak orang-orang cerdas dan bermartabat. Ya, betul sekali ya. Pak Prabowo itu dulu saingan Pak Jokowi waktu menjabat dulu. Namun ya, karena sudah terjadi hal itu, maka Pak Prabowo haruslah bisa mengambil tindakan dalam hal ini ya, supaya bisa maju negara Indonesia. Karena sebenarnya itu di negara Indonesia kita itu ataupun di kalangan masyarakat kita itu masih banyak orang yang sangat cerdas dan bisa menjadi wakil presiden ya. Bukan seperti Pak Gibran ini tidak mampu menjawab pertanyaan salah seorang masyarakat. Nah, mungkin dari situ mereka menilai bahwasanya Pak Gibran itu masih belum memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden kita saat ini. Nah, makanya Pak Prabowo bisa mengambil tindakan dalam hal ini supaya masalah ini bisa cepat terselesaikan karena masyarakat terus-terusan menanyakan ketika tidak diselesaikan masalah ini ya. Semoga Pak Prabowo bisa mengambil tindakan dalam hal ini.